Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam Sabda Setia GKJ Salatiga hari Sabtu 16 Agustus 2025. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, pikiran dan hati kami siap untuk mendengarkan firman. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami yang berkatakan firman, mendengarkan firman, ada di dalam penyertaan-Mu. Sehingga firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi memberi makna nilai arti dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat setia yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 14 ayat 34 yang berkata demikian. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman dan yang melakukan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sahabat setia, tema kita pada hari ini adalah tentang menjatuhkan atau membangun. Pertanyaan awal bagi kita, siapakah yang membentuk wajah bangsa kita? Siapakah yang menentukan arah perjalanan bangsa kita? Siapa? Ya, tentu saja jawabannya adalah kita. Kita semua elemen bangsa, elemen di negeri yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita semua dengan segala latar belakang yang kita miliki, kita semua bertanggung jawab membentuk wajah dan menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah popularitas, kekuasaan, kekayaan yang ada di negeri ini dapat membentuk wajah dan menentukan arah kehidupan bangsa kita? Apakah popularitas, kekuasaan, dan kekayaan di negeri ini akan membuat bangsa kita akan dihormati, ditinggikan, dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain? Tidak cukup. Bangsa Indonesia membutuhkan rakyatnya memiliki sikap yang benar dalam menjalankan kehidupannya di negeri ini. Seperti apa contohnya? Ya, berkata jujur, mengedepankan sikap adil, menghargai sesama yang berbeda, tidak ambil keuntungan di atas penderitaan sesamanya, dan lain sebagainya. Inilah seharusnya wajah yang harus kita nampakkan di negeri tercinta Indonesia ini. Tapi apa kenyataannya, sahabat setia? Tidak sedikit orang yang menunjukkan wajah yang penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, suka memfitnah. Ya, wajah yang tamak karena kekayaan, wajah yang arogan, suka melakukan korupsi. Menjadi sang pengadil di negeri malah berbuat tidak adil. Membuli sesamanya, intoleran dengan sesamanya, dan bahkan saling menghancurkan, saling menggigit, saling menjatuhkan. Nah, pemandangan seperti ini nampaknya sudah menjadi pemandangan yang biasa, yang dipertontonkan di negeri yang tercinta ini. Bukankah ini sebuah noda bagi negeri tercinta ini, sahabat setia? Ini noda. Sepertinya hati nurani kita sudah tidak peka, kejahatan dan dosa seperti dibiarkan berakar, bertumbuh. Apa jadinya bangsa ini ke depan? Pertanyaan bagi nurani kita, apa panggilan kita sebagai orang Kristen? Amsal 14 ayat 34 berbicara tentang kehidupan berbangsa. Amsal ini mengatakan bahwa kebesaran sebuah bangsa, derajat sebuah bangsa tidak terletak pada kekayaan, tidak terletak pada kekuasaan atau popularitasnya.
atau bahkan kemakmuran ekonominya, melainkan pada kebenaran dan keadilan yang dijunjung oleh rakyatnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita semua telah menjunjung kebenaran dan keadilan di negeri ini? Apakah saya sudah membangun bangsa ini lewat kehidupan yang jujur, adil, dan benar? Atau justru sebaliknya, saya sedang menjatuhkan bangsa ini dengan merendahkan kebenaran, keadilan di negeri ini, dengan saling memfitnah, menebar kebencian, menggembar-gemborkan suatu hal yang tidak benar, bersikap rakus, tamak kekayaan, tega melakukan korupsi di tengah rakyat yang sedang menjerit, berbuat tidak adil, intoleran, dan saling menjatuhkan. Sahabat setia, sahabat sebangsa setanah air, tentukan sikap saudara sekarang. Anda mau menjatuhkan bangsa ini atau mau membangun bangsa ini? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami disadarkan sebagai bagian dari bangsa ini kami harus membangun bangsa yang tercinta Indonesia. Oleh karena Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk sungguh-sungguh menghidupi diri kami, sungguh-sungguh menghidupi nurani kami sebagai bangsa Indonesia ini. Untuk kami terus berusaha membangun bangsa ini dengan saling mengedepankan kejujuran, keadilan, kebenaran, tidak merendahkan satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mengapresiasi, saling mensupport, saling mendukung, saling membantu di tengah-tengah kondisi bangsa ini yang juga ada banyak orang-orang yang menjerit karena penderitaan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami berdiri sebagai bagian dari integral kebangsaan ini, untuk kami terus berusaha membangun bangsa ini, tidak menjatuhkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami hidup di negeri yang indah Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Pak Prabowo, Pak Gibran, Wakil, dan juga pemimpin kami yang lain, senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat setia, sampai di sini kebersamaan kita. Kita bertemu ya di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.